Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara berjalan ketika kita mengalami nyeri lutut, terutama pada kasus nyeri lutut akibat osteoartritis ataupun pengapuran pada sendi lutut. Jadi yang paling banyak dikeluhkan pada pasien-pasien ataupun yang banyak bertanya di channel YouTube saya. Jadi kalau dibuat jalan ini lutut akan semakin sakit dan juga cepat kemeng. Juga saat berjalan kalau sudah lama cepat capek, pegel, lalu lutut tiba-tiba susah untuk ditekuk. Jadi posisinya itu akan kayak kencang lurus terus, tidak bisa untuk menekuk sendi lututnya. Ini yang paling banyak dialami. Dan juga kalau berjalan tidak kuat lama, daya tahannya sangat istilahnya sangat rendah sekali. Misal baru beberapa meter ataupun baru beberapa puluh meter sudah terasa kemeng, nggak nyaman. Dan juga ya kalau sudah beberapa meter jalan sudah sakit, jadi kan tidak bisa lama. Oke, jadi saya kasih triknya ini seperti apa. Jadi selain kalau pengapuran sendi lutut ini kan kompleks, jadi selain di ototnya dirilis, otot-otot atau tendon luar penyangga atau pembentuk sendi lututnya harus dirilis dulu, dikendorkan. Setelah itu dikuatkan dengan berbagai exercise ataupun juga dikendorkan di permukaannya dengan stretching. Nah, dan langkah yang paling ini sebenarnya paling krusial juga, bagaimana cara melangkahnya dan ataupun cara berjalannya, sehingga nanti lutut ini tetap bisa stabil, tidak istilahnya tidak mudah kambuh untuk kakunya ataupun kemengnya ataupun sakitnya. Jadi kebanyakan kalau sudah mengalami pengapuran sendi lutut, lutut sudah nyeri, ini pola berjalannya ini yang kurang tepat. Nah, karena kurang tepat, tumpuan salah, jadi bebannya lebih cenderung ke lutut atau tempurung bagian depan. Jadi sering sekali sakitnya di area ini, tempurung, entah tempurung bagian di bawah tempurung ini, entah di bawah tempurung bagian dalam ataupun di tempurung bagian luar. Untuk area bawah tempurung lutut ini yang biasanya sering sekali dirasakan. Juga ya terasanya juga semua mengitari tempurung lutut ini, atau bahkan rasanya sakit kayak di bawah tempurung ataupun di dalam lututnya. Nah, jadi saya latih, istilahnya saya berikan exercise ataupun tips ini supaya saat berjalan bebannya tidak full di area lutut bagian depan. Nah, nanti distribusinya dia berubah di area lutut bagian belakang sampai ke bokong. Jadi ini akan meminimalisir kelelahan pada lutut bagian depan ataupun pembebanan pada lutut bagian depan, sehingga sendi lutut jadi enteng, jadi nyaman. Si lutut tidak terbebani oleh daya dorong tubuh ke bawah. Apalagi kalau sudah osteoartritis atau pengapuran sendi lutut, berat badan semakin besar. Nah, otomatis beban ke lutut akan semakin tinggi. Seperti itu. Jadi ini adalah trik ataupun cara supaya pembebanannya tidak fokus ke area lutut bagian depan. Yang pertama, nanti tumpuannya ini harus ditumit di sini. Saat kita menapak ini harus tumit dulu, dan ankle harus agak diangkat. Nah, jadi gini, kenapa kalau orang sudah pengapuran sendi lutut cenderung lutut bagian depan dibuat jalan malah semakin sakit? Karena dia tumpuannya biasanya di depan, di area depan sini, area depan dan samping ini. Nah, kalau orang normal dia lebih cenderung ke ini, tumitnya agak diangkat, lalu maksudnya ankle-nya agak diangkat, lalu tumit dulu yang mendarat. Kalau orang pengapuran sendi lutut, dia dominan di depan sini, di area depan, bahkan cara menapaknya ini barengan, ini sama ini, tumit sama ini juga cenderung barengan, dan juga ankle-nya kurang naik, sehingga kalau posisinya seperti itu akan mempengaruhi sendi lutut bagian depan. Oke, saya ilustrasikan bagaimana cara melangkahnya. Nanti kameranya saya akan turunkan ke
bawah ke pas ke kaki. Oke, ini saya contohkan cara melangkah. Biasanya kalau orang pengapuran sendi lutut, jalannya langkahnya seperti ini. Juga menahan selain menahan sakit. Nah, mulai dari bawah dulu, pijakannya yang buat untuk mendarat seperti ini. Telapaknya posisinya seperti ini. Nah, dia bareng. Nah, gini. Nah, nanti yang harus diubah seperti ini caranya. Jadi tumit dulu. Nah, lutut kan sudah ditekuk. Nah, ini agak diangkat, ankle ini agak diangkat seperti ini. Jadi polanya seperti ini nanti. Nah, ini harus gini. Nah, ini. Nah, habis ditekuk saat mendarat seperti ini. Jadi tumit dulu yang harus pertama mendarat. Ini. Nah, coba perhatikan kalau jalannya orang sakit lutut, terutama pengapuran, dia lebih cenderung ini. Terus pinggul juga tidak imbang, kanan kiri juga goyang. Nanti pinggul juga bagaimana cara meluruskannya seperti itu. Di video ini saya fokuskan dulu ke telapaknya seperti ini. Nah, setelah lutut ditekuk, nah kalau ini nanti pembebanannya dia ke belakang, tidak ke area lutut bagian depan. Kalau seperti ini, nah dia langsung sini, yang menekan berat badan tubuh ke sini, ke dalam lutut sini. Nah, apalagi juga kalau biasanya kalau sudah posisinya gini, nah kepala juga cenderung ke menunduk. Tambahlah besar distribusi tekanan dari atas ke area lutut. Jadi yang harus dirubah langkahnya seperti ini nanti. Kepala tegak, pinggul tegak. Ya seperti ini. Pokoknya latih jalannya seperti ini. Nah, usahakan ini diangkat dulu. Nah, kalau pertama latihan ya seperti aneh. Nah, ini. Nah, tapi nanti kalau sudah terbiasa dia akan dengan sendirinya seperti ini. Pokoknya intinya ini diangkat, jari-jari kaki diangkat, sama ankle. Saat ini. Nah, udah siap mendarat di tumit. Oke, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua nanti dari atas, dari lutut sama pinggul ini harus sejajar sama bokong, tidak boleh miring ke kanan ke kiri. Karena apa? Kalau sudah sakit biasanya kan kayak penguin gini, kadang kayak penguin. Coba juga tumpuannya dibuang ke salah satu aja, ke arah misal ke yang kanan sakit, dibuangnya nanti cuma ke kiri. Kanan pembebanannya tidak seimbang, akhirnya nanti awalnya lutut kanannya sakit, yang kiri juga ikut-ikutan sakit karena distribusi bebannya tidak balance, tidak imbang. Oke, nanti saya langsung kasih tahu caranya bagaimana memposisikan pinggul agar sejajar, pinggul, lutut sampai tumit itu agar sejajar. Seperti itu. Nah, kalau sejajar sudah dia akan bagus, tidak akan cepat merusak sendi-sendi. Kalau sudah sendi lutut bermasalah, ini kemungkinan akan merusak juga sendi di area pinggulnya, juga tulang belakangnya juga akan berubah semua. Makanya ini harus jalannya selain tumpuannya bagus, juga kesejajarannya harus bagus. Oke, ini cara untuk mensejajarkan bagaimana cara berjalan supaya seimbang, supaya distribusi dari bawah ke atas ataupun atas ke bawah imbang, balance, sehingga ini tidak akan membuat sendi-sendi semakin cepat rusak. Jadi saya contohkan dulu pola jalannya yang orang nyeri lutut biasanya dialami. Jadi pola jalannya seperti ini. Nah, dia goyang ini, pinggul goyang, jadi tidak lurus. Jadi kadang karena dia dibuang ininya, ini goyang. Nah, kayak pondasi, kalau pondasi bawah nggak kuat, nggak bagus, goyang ya otomatis bangunan yang di atas cepat rusak, cepat rubuh. Harusnya kan harus sejajar seperti ini, tegak, lurus. Nah, kalau orang normal kan pola jalannya tegak, nah, imbang.
antara beban kanan kiri tumpuannya sama. Kalau orang sakit lutut misal, bukan sakit lutut yang kanan, nanti dibawanya ke kiri, seperti ini tumpuannya. Nah, miring ke salah satu sisi. Kalau sudah kanan kiri sudah sakit, level atau grade-nya sudah tinggi, ya gini gue, jalannya kayak pinguing. Otomatis keseimbangannya berkurang, balance berkurang, sendi-sendi semakin rapuh, semakin cepat rusak, dan juga akan risiko untuk mengalami jatuh ini akan semakin tinggi. Oke. Nah, jadi caranya supaya ini balance, lurus, yang harus dikencangkan ataupun dijaga ini otot-otot bokong. Seperti ini, otot bokong harus dicengkram, dikuatkan. Caranya seperti kayak kita menahan BAB. Umpamanya udah mau BAB tapi ditahan. Otot dikencangkan, dikontraksikan. Otot bokong dikontraksikan. Sudah seperti ini, lalu telapaknya tadi tumit dulu seperti ini. Pelatihannya seperti itu, lurus, fokus, kencangkan. Nah, beberapa langkah, misal 20 langkah, nanti kendorkan lagi bokongnya, lalu kencangkan lagi, seperti itu. Ini pinggul harus dijaga, bokong, pinggul, kesejajaran lutut sama tumit harus dijaga seperti ini. Nah, lalu kepala jangan membungkuk gini. Kalau berjalan harus tegak seperti ini. Seperti ini. Nah, dilatih seperti itu, diulang-ulang seperti itu. Latih kesejajarannya seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah terbiasa nanti kan otak ngerekam ke pola di tubuh, ya udah dia akan otomatis seperti kayak orang normal lagi. Seperti itu. Nah, jadi ini pertama harus ada menekuk, mendaratnya seperti ini. Bokong kencengkan, tahan, fokus, lurus. Nah, beban tidak boleh dibuang ke kanan atau ke kiri, sama. Seperti ini. Jadi ini harus tegak, dikunci. Pinggul, bokong dikunci, kenceng ini. Nah, cara jalannya seperti itu. Jadi kalau sudah tumit sudah benar, jangan sampai gini, goyang gini. Pinggul, tumit benar, tumpunya, pinggul dikunci, bokong dikunci, ya udah jalan. Nah, dilatih seperti ini, diulang. Insya Allah lama kelamaan akan semakin membaik. Ditambah dengan dirilis ototnya, digosok-gosok seperti yang di video saya, dikuatkan otot-ototnya. Lalu kalau dari dalam ditambah nutrisinya untuk mengurangi nyeri, ataupun untuk makanan untuk yang bagus buat sendi lutut. Ini banyak. Yang selanjutnya saat berjalan juga harus bagus supaya nanti lengkap programnya seperti itu. Oke, mungkin video ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan langsung komen di kolom komentar di video YouTube ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan oleh para penderita nyeri lutut, terutama nyeri lutut karena osteoartritis ataupun pengapuran pada sendi lutut. Oke, akhir kata semoga kita sehat selalu. Salam sehat, salam bermanfaat.